Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara dan cita-cita bangsa saja, melainkan berperan pula sebagai identitas bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Rahmawati dengan NIM 2008-507 dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Daris Hadianto, yang telah membimbing dalam pengerjaan artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Efektivitas Pengajaran Ideologi Pancasila melalui media film pendek untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMAN 1 Cipendei. Alasan saya memilih judul artikel tersebut karena melihat maraknya fenomena intoleransi, berita hoax, hingga cyberbullying yang terjadi di kalangan generasi muda. Selain itu, di zaman globalisasi seperti sekarang ini, memudahkan masuknya budaya asing ke dalam budaya kita dan mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia yang sudah tidak percaya lagi pada ideologi Pancasila. Hal ini didukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS pada tahun 2017. Hasil survei tersebut menyebutkan bahwa jumlah masyarakat yang ingin mengganti ideologi Pancasila terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Jadi, mengapa minat generasi muda untuk mempelajari ideologi Pancasila semakin rendah? Jawabannya adalah ternyata minat peserta didik sangat minim dalam mempelajari ideologi Pancasila. Itu tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena model pembelajaran ideologi Pancasila yang digunakan oleh guru belum efektif di sekolah-sekolah di Indonesia. Dengan demikian, banyak siswa yang malas untuk belajar ideologi Pancasila ini. Untuk itu, salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa adalah dengan pemberian motivasi melalui media pembelajaran film pendek. Definisi dari ideologi Pancasila itu dapat diartikan sebagai ilmu, pengertian dasar atau cita-cita yang menjadi tujuan atau cita-cita bersama yang harus dicapai, menurut Ambiro Puji tahun 2017. Sedangkan motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah keterampilan pengalaman. Penggalan tersebut oleh Martini Syamin 2007. Sejalan dengan fenomena yang telah dijelaskan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membuktikan pentingnya mempelajari ideologi Pancasila. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Siska Pratama tahun 2020 yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Proses Pembelajaran di Kelas 5 SDN 3 Negeri Batin, Kecamatan Belambangan, Umpu, Kabupaten Waikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda dalam proses pembelajaran di sekolah. Penelitian ini berfokus pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran melalui pendidikan nasional karena pada dasarnya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak siswa. Kemudian penelitian lainnya dengan judul Pengaruh Nilai-nilai Pancasila terhadap Kemampuan dalam Mengamalkan Sila-sila Pancasila siswa di kelas 8 SMP Negeri 3 Singorjuruh semester ganjil tahun ajaran 2017 sampai 2018.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh dari penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap kemampuan siswa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kelas 8 SMP Negeri 3 Singojuru yang dilihat dari aspek sikap dan perilaku peserta didik. Penelitian tersebut dilakukan oleh Nurma Indana Zulfa pada tahun 2018. Melihat dari fakta-fakta dan penelitian-penelitian tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah efektivitas pengajaran ideologi Pancasila melalui media film pendek untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMAN 1 Cipendei. Adapun masalah-masalah yang akan dikaji mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran ideologi Pancasila dengan menggunakan media film pendek. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pengajaran ideologi Pancasila melalui media film pendek dengan meningkatnya motivasi peserta didik. Dan terakhir, mencari tahu seberapa efektivitasnya penggunaan media film pendek ini dalam membantu meningkatkan motivasi belajar siswa SMAN Negeri 1 Cipendei. Terdapat beberapa kajian teori dalam penelitian ini, yaitu mengenai Pancasila yang berperan sebagai sebuah ideologi bangsa yang berfungsi untuk mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, bangsa, dan agama. Ideologi merupakan serangkaian ide yang dikemukakan oleh kelas masyarakat yang dominan kepada seluruh anggota masyarakat. Definisi ini dilihat dari definisi ideologi Marxisme. Dari pendapat tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ideologi merupakan gagasan atau ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang digunakan untuk mengatur kehidupan nasional suatu bangsa. Kemudian terdapat teori dari McDonald dalam Sumanto yang menyatakan bahwa motivasi adalah perubahan tenaga di dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dari pernyataan tersebut, terdapat 3 unsur penting, di antaranya 1. Motivasi merupakan awal dari perubahan energi yang terjadi di dalam diri seseorang. Kedua, munculnya motivasi ditandai oleh perasaan atau feeling atau afeksi seseorang. Dan yang ketiga, motivasi ditandai oleh reaksi dari tujuan. Nah, dengan kata lain, motivasi hanya dapat muncul ketika didorong oleh adanya unsur lain. Dalam hal ini adalah tujuan. Jadi, motivasi yang terdapat dalam diri seseorang individu dapat muncul ketika didorong oleh suatu tujuan. Dalam proses pendidikan, motivasi dapat muncul ketika didorong oleh tujuan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Baik, kita masuk ke dalam metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Jenis survei yang digunakan adalah cross-sectional survey design, yaitu desain penelitian yang mengumpulkan data pada satu waktu kepada sampel. Kemudian, instrumen dalam penelitian ini adalah survei dalam bentuk kuesioner yang diberikan kepada responden melalui Google Form. Kemudian, untuk prosedur penelitian terdiri dari tahap perencanaan berupa mempersiapkan media film pendek dan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Tahapan pelaksanaan yaitu menyebarkan kuesioner berupa pertanyaan dan link video pembelajaran. Tahap ketiga, analisis data, dan terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian hasil dan pembahasan.
Rumusan masalah pertama yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran film pendek. Data hasil survei yang telah dikumpulkan dari 30 responden menunjukkan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran ini. Untuk menjawab kelebihan dan kekurangan ini, peneliti menggunakan kuesioner terbuka, sehingga jawabannya pun sesuai dengan kondisi real dari responden. Yang pertama, kelebihan media pembelajaran. Untuk mengetahui kelebihan dari media pembelajaran ini, peneliti mengakumulasikan 3 jawaban yang paling banyak dijawab oleh responden. Dari tabel tersebut, dapat kita lihat sebanyak 18 orang atau 60% siswa mengatakan bahwa pengajaran ideologi Pancasila menggunakan media film pendek ternyata lebih mudah dipahami oleh siswa, baik itu dari segi materi, konsep, dan yang lainnya. Kemudian terdapat 5 atau sekitar 16,7% responden yang mengatakan bahwa media film pendek ini diminati siswa karena media audiovisual lebih modern dibandingkan dengan media cetak. Terakhir, sekitar 7 atau 23,3% responden menyatakan kelebihan dari penggunaan media film pendek adalah dapat diakses dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat mengefisiensikan waktu. Kemudian yang kedua, kekurangan dari media pembelajaran film pendek. Pada bagian ini, penulis juga mengakumulasikan 3 jawaban terbanyak dari responden. Kekurangan yang paling utama dalam model pembelajaran berbasis film pendek ini adalah terdapat pada fasilitas yang ada di sekolah. Hal ini dikemukakan oleh 7 atau sekitar 23,3% responden. Kemudian, kekurangan yang selanjutnya adalah terkendala jaringan, sinyal, ataupun kuota. Hal ini dikemukakan oleh 13,3% siswa. Dan yang terakhir, responden mengungkapkan bahwa dengan media pembelajaran ini, bisa saja siswa hanya terpaku pada filmnya saja tanpa tahu isi atau makna dari film pendek tersebut. Kemudian terdapat pula sebuah teori yang diutarakan oleh Ratu Rusmiati pada tahun 2010. Beliau mengatakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran film pendek tersebut. Salah satu kelebihannya adalah media pembelajaran ini mampu membuat proses pembelajaran menjadi lebih bervariasi, menyenangkan, dan mudah dipahami. Sedangkan kekurangan dari media pembelajaran ini adalah terbatasnya fasilitas yang ada di sekolah, seperti laboratorium. Dari teori yang telah dipaparkan di atas, mengenai kelebihan dan kekurangan media pembelajaran film pendek, dapat kita analisis bahwa terdapat persamaan antara kedua teori tersebut dengan data hasil survei yang dilakukan oleh peneliti. Terdapat beberapa persamaan dalam kelebihan media pembelajaran film pendek, yaitu media pembelajaran film pendek dapat dipahami oleh siswa, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian, terdapat pula persamaan dalam kelemahan dari media pembelajaran film pendek ini. Kelemahan tersebut yaitu fasilitas yang dimiliki sekolah atau instansi pendidikan lainnya harus mendukung media pembelajaran film pendek ini. Rumusan masalah yang kedua adalah mencari hubungan antara pengajaran ideologi Pancasila melalui media film pendek, apakah dapat meningkatkan motivasi siswa? Dari diagram di atas dapat kita lihat bahwa 93,3% menyatakan bahwa media pembelajaran film pendek dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa SMAN 1 Cipendei, terutama dalam pengajaran ideologi Pancasila. Sedangkan sisanya menyatakan bahwa biasa saja, bisa meningkatkan motivasi, bisa juga tidak. Kemudian dari diagram tersebut, kita dapat melihat bahwa responden memiliki minat untuk mempelajari ideologi Pancasila. Setelah menonton video pembelajaran yang berjudul 5 sila, sebanyak 90% memilih opsi berminat untuk mempelajari ideologi Pancasila. Sedangkan sebanyak 10% sisanya memilih opsi tidak berminat untuk mempelajari ideologi Pancasila. Walaupun sudah menggunakan media pembelajaran film pendek, data tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilatin Umrah
pada tahun 2012 yang melahirkan teori yang berbunyi pemanfaatan media film pendek dengan motivasi belajar memang berhubungan, di mana pemanfaatan media film adalah variabel yang mempengaruhi dan motivasi belajar adalah variabel yang dipengaruhi. Dan yang terakhir, kita sampai kepada rumusan masalah yang ketiga, yaitu tentang efektivitas penggunaan media pembelajaran film pendek dalam membantu meningkatkan motivasi belajar siswa SMAN 1 Cipendei. Dari diagram tersebut, sebanyak 78,7% responden beranggapan bahwa pengajaran ideologi Pancasila menggunakan media film pendek efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian, dari diagram tersebut menunjukkan bahwa setelah menonton film pendek yang berjudul 5 Sila, responden menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang diberikan film tersebut terhadap faktor perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif berjumlah 97,7%. Nilai ini sama dengan persentase yang diperoleh aspek afektif, yaitu 97,7%. Sedangkan aspek psikomotorik hanya memperoleh persentase 20% saja. Itu artinya media pembelajaran ini tidak terlalu berpengaruh dalam aspek psikomotorik siswa. Dari kedua data di atas sejalan dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Nana Sujana pada tahun 1990, yaitu efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil belajar secara maksimal. Kemudian teori motivasi yang dikemukakan oleh Maria Muhammad pada tahun 2016. Motivasi salah satu faktor yang sangat menentukan hasil belajar peserta didik. Dalam hal ini, menjadikan perilaku untuk bekerja atau belajar dengan penuh inisiatif, kreatif, dan terarah. Selain dapat dilihat dari teori motivasi belajar, keefektifan media pembelajaran film pendek dalam meningkatkan motivasi siswa juga dapat dilihat dari faktor perkembangan yang dikemukakan oleh Benjamin Bloom. Faktor tersebut adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari diagram sebelumnya dapat dilihat bahwa responden menyatakan terdapat pengaruh yang cukup signifikan pada ketiga faktor perkembangan tersebut, terutama pada faktor kognitif dan afektif. Maka dari itu, dari hasil data yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran film pendek efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SMAN 1 Cipendei. Kesimpulan dari penelitian yang berjudul Efektivitas Pengajaran Ideologi Pancasila melalui media film pendek untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMAN Negeri 1 Cipendei adalah pengajaran ideologi Pancasila menggunakan media film pendek efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini ditandai oleh terdapat hubungan yang cukup signifikan antara media pembelajaran film pendek dengan peningkatan motivasi belajar siswa. Hubungan tersebut dapat dilihat dari teori dan juga jawaban responden. Selain itu, terdapat dua faktor perkembangan yang menandai efektifnya media pembelajaran film pendek ini dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Kedua faktor tersebut adalah faktor kognitif dan faktor afektif. Alhamdulillah, presentasi artikel ilmiah yang berjudul Efektivitas Pengajaran Ideologi Pancasila melalui media film pendek untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMAN 1 Cipendei sudah selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.